Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada lagi saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, penuhi kami dengan hikmat yang daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 12 ayat 43-45. Tertulis demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi di Afghanistan saat ini sangat memprihatinkan. Ada banyak orang yang berusaha keluar dari negara itu untuk mencari suaka di negara lain. Ada banyak pendapat dan sudut pandang mengenai apa yang terjadi di sana. 2 di antaranya adalah berhubungan dengan penarikan pasukan Amerika Serikat. Yang pertama, kekosongan kekuatan militer Amerika di sana membuat tentara Taliban dengan leluasa kembali berkuasa. Kedua, tidak ada keinginan untuk berjuang di antara para tentara lokal Afghanistan sehingga memudahkan negara itu direbut dengan cepat. Kita semua mendoakan situasi di Afghanistan agar kembali aman dan agar Tuhan menjamah hati para penguasa Taliban agar mereka dikuasai oleh roh takut akan Tuhan. Kita berdoa juga untuk para misionaris di sana, para pemimpin gereja dan jemaat Tuhan yang ada, agar mengalami perlindungan dan dijauhkan dari segala mara bahaya, aniaya dan tindak kekerasan. Dan kita juga berdoa untuk seluruh masyarakat Afghanistan, supaya mereka mengalami keamanan dan kesejahteraan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran yang sedang terjadi di Afghanistan menjadi ilustrasi dari renungan kita untuk membuat kita lebih mengerti tentang ayat bacaan kita hari ini, bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita kosong, dan kita tidak boleh menyerah terhadap roh jahat. Dalam Matius 12 ayat 43-45 ini, Tuhan Yesus menyampaikan situasi yang terjadi ketika seseorang sudah dilepaskan dari roh jahat. Roh jahat itu keluar, tapi roh jahat akan melihat-lihat lagi keadaan orang tersebut. Bila masih kosong, maka roh jahat itu akan mengajak roh lain yang lebih jahat daripadanya, sehingga mereka masuk dan menjadikan orang itu lebih buruk keadaannya dari sebelumnya. Pesan firman Tuhan yang terkandung dari ayat ini buat kita semua adalah, yang pertama, jangan biarkan hati kita kosong tanpa firman Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, hendaknya mengisi terus hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagi saudara yang pernah mengalami kerasukan setan dan sudah dilepaskan melalui doa, bacalah firman Tuhan setiap hari. Imani dan taati setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai hati dan pikiran kita dikuasai atau dipenuhi oleh berbagai filsafat dunia dan berbagai pengertian atau ajaran manusia yang bukan dari Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 menyebutkan agar kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi tiap hari saudara, kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, berdoalah minta Tuhan memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya setiap hari. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 tertulis, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya."
Luar biasa saudara, Tuhan itu baik. Tuhan mau memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Percayalah saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh-Nya di dalam kita. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dengarkan dan taati suara tuntunannya. Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang ketiga saudara, miliki komitmen untuk melawan iblis. Jangan berkawan dengan iblis atau roh jahat. Jangan kompromi dengan dosa, tapi sebaliknya lawanlah iblis. Dari diri kita sendiri harus ada komitmen untuk melawan roh jahat dan tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh pikiran dan keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak memiliki kuasa atas hidup kita. Kita ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa melindungi kita. Tuhan sudah membebaskan dan menyelamatkan kita dari cengkeraman iblis. Tapi jangan kita main-main dengan iblis saudara. Jangan pandang enteng kasih karunia Tuhan. Mari hidup dalam kuasa firman Tuhan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dan lakukan peperangan rohani setiap hari, agar kita senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami dan memberikan kami kesadaran supaya kami tidak membiarkan diri kami kosong, tapi kami harus mengisi hidup kami, mengisi hati kami dan pikiran kami dengan firman-Mu yang berkuasa memberikan kami kemerdekaan. Tolong kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu setiap hari. Pimpin kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Berikan kami kepekaan dan kerelaan hati untuk taat kepada kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berperang setiap hari secara rohani, melawan setiap tipu muslihat iblis, tidak membiarkan diri kami diperdayai, dan tidak menyerah tapi berjuang dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan kemenangan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala tugas aktivitas kami, dalam semua yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah Tuhan Engkau menolong, membuat kami berhasil dan beruntung, dan di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, dan pintu-pintu Tuhan bukakan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.